Beli Made. Ada yang nanya nih, banyak di kolom komentar. Katanya harga jagung sekarang pada naik. Gimana petani rumahan? Apakah masih bisa bertahan jikala jagung harganya naik sekali? Baik. Jadi sambil saya memakan jagung juga ya. Tadi akan kita bahas kali ini. Oke. Om Swastiastu. Berjumpa kembali sahabat Oki Made Channel. Jagung merupakan sumber karbohidrat tinggi yang sangat penting dan sering diberikan kepada ternak babi, terutama pada ternak babi rumahan. Kita sangat memerlukan dan sering memberikan jagung karena kandungannya yang sangat tinggi akan karbohidrat, protein, dan juga serat. Menurut Kumarapel dan Natarajan tahun 2015, kandungan nutrisi yang ada di dalam 1 kilo jagung yaitu 753 gram per kilogramnya yaitu karbohidrat, kemudian 81 gram per kilogramnya yaitu protein kasar, dan juga 26 gram per 1 kilogramnya yaitu serat kasar. Dilihat dari hal tersebut, maka pentingnya kandungan jagung dalam pemberian pakan atau pemberian jagung pada peternakan rumahan kita sangatlah penting untuk pertumbuhan ternak di kandang peternakan rumahan kita. Tetapi sekarang apa yang terjadi apabila harga jagung yang melambung tinggi dan terus merangkak naik, sedangkan harga babi atau harga jual kiloan babinya turun? Pastinya kita sebagai peternak rumahan harus mencari jalan dan juga mencari pakan alternatif yang bisa menggantikan jagung, tetapi dengan catatan agar nutrisi dan kandungannya hampir-hampir sama. Jadi apa saja itu? Penasaran teman-teman? Jadi langsung saja kita akan bahas satu persatu dan saksikan video ini sampai akhir. Baik teman-teman dan semeton Oki Made Channel. Jadi setelah saya juga cari-cari informasinya dari berbagai sumber dan juga dari buku yang saya baca-baca, jadi saya mendapatkan 4 bahan pakan yang mungkin bisa kita pergunakan dalam menggantikan jagung karena kandungan nutrisinya hampir-hampir sama dan juga memenuhi tingkat atau nutrisi ataupun kandungan dari karbohidrat. Ya, yang pertama, jadi yang pertama di sini yang saya dapatkan yaitu kita bisa mengganti jagung atau kebutuhan jagung dalam komposisi pakan kita dengan penggunaan yaitu umbi ketela pohon dan juga umbi daun talas. Menurut artikel yang saya baca di salah satu situs internet, jadi kandungan umbi singkong ataupun juga onggok singkong hampir-hampir sama dengan kandungan nutrisi jagung. Antara lain yaitu kandungan karbohidratnya itu 670 gram per 1 kilogramnya. Kemudian kandungan dari protein kasar yaitu 17 gram per 1 kilonya. Kemudian juga kandungan dari serat kasar yaitu 148 gram per kilonya. Di samping dari kandungan yang tadi sudah saya sebutkan, memang ini bisa kita simpulkan hampir-hampir mirip dengan kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam jagung. Kemudian dari bahan pakan ini merupakan bahan pakan atau bahan baku yang mudah kita dapatkan sebagai peternak rumahan karena memang
daun talas, kemudian umbi ketela itu bisa kita dapatkan di sekitaran kita, dengan juga bisa kita tanam di sekitar pekarangan dan kebun peternakan kita, kemudian kita panen, diberikan kepada ternak peliharaan kita. Akan tetapi di dalam artikel tersebut juga disampaikan kandungan ketela atau umbi ketela dan juga daun talas itu memiliki kandungan HCN di dalamnya. HCN sendiri merupakan zat anti nutrisi yang sifatnya beracun. Jadi kita sebagai peternak rumahan harus sedikit mengolah sebelum kita memberikan umbi ketela dan juga umbi talas kepada ternak peliharaan kita. Contohnya dengan kita bisa sedikit memasaknya terlebih dahulu sehingga bisa menghilangkan kandungan HCN itu sendiri. Baik semeton dan sahabat Oki Made Channel, jadi kita masuk ke bahan pakan yang kedua yang bisa menggantikan komposisi jagung di dalam ramsum pakan ternak kita. Yang kedua yaitu nasi aking. Nasi aking merupakan bahan pakan ataupun juga hasil dari nasi sisa ataupun nasi basi yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Dalam sumber yang saya dapatkan yaitu dari jurnal.umj.ac.id, kandungan di dalam nasi aking atau nasi basi masih terdapat kandungan karbohidrat yaitu 83,14%, sedangkan kandungan protein kasarnya yaitu 37,6%, serta memiliki kandungan 29,70% yaitu amilosa. Kemudian jika kita lihat dari segi fisik daripada nasi aking, dari fisiknya memang kering, kemudian warnanya agak kecoklatan, kemudian mungkin agak berbau dan juga sering ditumbuhi jamur. Tetapi jika kita lihat dari segi harga, memang harganya lebih rendah daripada harga jagung. Dan jika kita ingin memberikan nasi aking ini pada ternak babi peliharaan kita, usahakan agar mengolahnya terlebih dahulu dengan cara dimasak sampai matang, kemudian baru diberikan pada ternak babi peliharaan kita. Kemudian kita lanjut pada bahan pakan yang ketiga yang memang saya rasa memang penting kita ketahui untuk pengganti jagung. Bahan pakan yang ketiga yaitu gandum. Gandum merupakan bahan pakan penghasil karbohidrat tinggi pula. Jika dilihat dari harga, memang harga gandum lebih murah dibandingkan harga jagung di saat sekarang yang harganya melonjak tinggi. Kandungan nutrisi di dalam gandum, jika dilihat dari karbohidratnya memang hampir sama dengan jagung, yaitu 753 gram per 1 kilogramnya. Kemudian kandungan protein kasar yaitu 115 gram per 1 kilogramnya, sedangkan kandungan serat kasar yang terdapat di dalam gandum sendiri yaitu 29 gram per 1 kilonya. Jadi bisa kita lihat memang kandungan karbohidratnya memang hampir sama dengan kandungan karbohidrat yang terdapat pada jagung. Karbohidratnya sama dengan jagung dan juga harganya yang lebih murah daripada jagung. Akan tetapi jika kita lihat dari kandungan energi yang terdapat pada gandum memang jauh lebih rendah daripada jagung. Di dalam gandum terdapat 100 sampai dengan 200 kilokalori per kilogramnya. Sedangkan kandungan energi yang terdapat di dalam jagung yaitu hampir memenuhi 3.300 kilokalori per kilogramnya. Jadi bisa kita lihat memang jumlah energi yang terdapat daripada jagung memang lebih tinggi dibandingkan yang terdapat di dalam gandum. Kemudian bahan pakan atau bahan pakan yang keempat yang bisa kita berikan untuk pengganti jagung yaitu roti apkir. Roti apkir merupakan roti yang sudah tidak bisa lagi dimakan oleh manusia karena sudah melewati
batas ketahanan dari roti itu sendiri. Menurut sumber yang saya dapat, yaitu dari Laboratorium Ilmu dan Nutrisi Pakan Ternak, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian USU tahun 2013, disebutkan memiliki kandungan energi yaitu 2.952 kilokalori per kilogram. Kemudian kandungan protein kasar yaitu 6,47%. Kemudian kandungan lemak kasar yaitu 34,24%. Serta serat kasar yaitu 0,58%. Dilihat dari nutrisi yang sudah saya sebutkan tadi, kita sebagai peternak rumahan sangat mungkin tertarik dengan pemberian pakan atau roti apkir seperti tadi. Kemudian dengan harga yang lebih murah dan juga kita bisa menghemat biaya pakan yang kita keluarkan. Akan tetapi pemberian dari roti apkir ini harus sering kita atau harus tetap diperhatikan, karena roti apkir sendiri merupakan roti sisa yang mungkin sudah ditumbuhi jamur ataupun juga cendawan yang mungkin sudah ditumbuhi jamur, sehingga bisa mengandung suatu toksin yang berbahaya bagi peternakan rumahan kita, sehingga efek sampingnya bisa membuat ternak kita keracunan. Dengan melihat bahaya dari pakan tersebut, saya harapkan juga semeton dan juga peternak rumahan agar lebih bijak dalam mempergunakan roti apkir dengan cara juga bisa diolah. Kemudian yang paling penting juga saya rasa memang seperti yang saya sebutkan tadi, memang dimasak ya lebih bagus saya rasa, sehingga bisa mematikan jamur dan juga zat toksin yang terdapat pada roti apkir tersebut. Baik, semeton dan sahabat Oki Made Channel. Jadi tadi saya sudah menyebutkan atau menjabarkan kepada semeton dan sahabat Oki Made Channel tentang bahan pakan yang bisa kita pergunakan dalam pengganti kandungan jagung yang kita gunakan biasanya pada peternak rumahan kita. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu umbi dari daun ketela ataupun juga umbi daun talas. Yang kedua juga ada nasi aking. Kemudian yang ketiga yaitu gandum, dan yang keempat yaitu roti apkir. Jadi semua bahan ini memang saya rasa memang dari segi harga memang lebih murah. Adapun juga dari umbi ketela dan juga umbi talas itu bisa kita dapatkan cuma-cuma atau bisa kita dapatkan gratis di sekitaran peternakan rumahan kita. Kemudian yang lain-lain bisa kita beli di sekitaran peternak kita dengan harga yang memang lebih murah dibandingkan dengan harga kiloan jagung. Tetapi seperti yang sudah saya juga sebutkan tadi, memang kita memang harus lebih bijak dalam pemberian pakan tersebut, karena memang dari segi nasi aking dan juga roti apkir itu memang pakan sisa, jadi memang sering juga ditumbuhi jamur dan lain-lain. Jadi memang kita harus memasaknya ataupun bisa mengolahnya terlebih dahulu. Ya, cukup itu tadi penjelasan saya pada video kali ini. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian. Di sini kita saling belajar dan juga saling berbagi. Untuk teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar nantinya, agar kita bisa juga saling berbagi informasi-informasi lain seputaran ternak babi. Dan jangan lupa untuk teman-teman dan semeton yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, sehingga teman-teman yang lain dan semeton yang lain tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan nantikan video kita selanjutnya. Berjumpa kembali di Oki Made Channel. Bye. Terima kasih.